Oke, halo semua, kembali lagi di ADD Vlog. Ini kebetulan sudah lama nggak bikin video ya, karena ini ya banyak kesibukan. Jadi sempet mandek sebulanan bikin video. Nah, di sini nanti ada mobil yang ya kalau dibilang lama ya lama, tapi kalau untuk digunakan sekarang ini masih relevan ya, masih up to date. Nah, mobil apa yang akan kita bahas dalam video kali ini? Tetap pantengin video ini. Oke. Jadi ini adalah mobil Suzuki Aerio tahun 2003. Jadi Suzuki Aerio ini waktu awal tahun 2000-an, jadi pasnya tahun 2001 itu kalau di Jepang itu keluar. Kemudian masuk di Indonesia sekitar tahun 2002. Dimasukkan di Indonesia di kondisi CBU atau benar-benar didatangkan secara utuh dalam bentuk mobil. Sampai sekitar tahun 2003-an, ini kita juga tahun 2003. Kemudian setelah itu nanti keluar yang versi CKD atau yang dirakit di Indonesia. Suzuki Aerio ini kalau dari luar atau eksteriornya, kalau dari depan, kalau kita lihat dari depan, benar-benar dari depan itu teringat ini seperti ini ya, awal-awal seri ini mobil kalau di pabrikan Honda itu Stream. Kemudian kalau di pabrikan Toyota itu kalau di Jepang itu ada nanti namanya Toyota Wish. Itu hampir mirip seperti ini. Ini kayak kalau di Aero ini grillnya ini ya cuman segini. Ini sebenarnya warnanya apa ya? Asalnya atau warna pabrikannya abu-abu atau sedikit silver atau apalah itu namanya. Ini kebetulan juga sudah di repaint. Tapi lumayan ini sudah halus ya repaintannya. Nah, kalau untuk ini ya dari roda atau ban atau velg, ini untuk bawaannya masih ini ya, kebetulan kalau untuk mobil ini masih ori. Ini velgnya menggunakan yang ring 15, menggunakan baut 4. Ini masih ori, jadi keempat-empatnya ori. Bahkan kalau untuk spare-nya atau ban cadangannya masih menggunakan velg ori juga. Nah, kalau untuk desain samping, ini kalau di bagian belakang bisa nanti lihat ada bagian semacam apa ya, kalau dihitung itu kayak ini ya, tekuan-tekuan atau nut, atau kalau orang bilang itu juga ada ya over fender yang malu-malu kucing, sedikit menonjol keluar. Tapi kalau dihitung over fender juga bukan, tapi kalau dikatakan over fender juga ya monggo lah. Jadi nanti ada tekuan-tekuannya kayak gitu. Kalau untuk bagian mesin ini sendiri, ini mesin yang sama digunakan oleh kalau sekarang itu dikenal dengan Suzuki Swift, yaitu dengan mesin M15A. Kalau Suzuki Swift sebelum tahun 2010 itu masih menggunakan mesin yang kode M atau M15. Kemudian setelah tahun 2010, Swift itu ada yang masih menggunakan M, ada yang sudah menggunakan K14, K15, macam kayak gitu. Kemudian kalau di Suzuki Swift yang Sport itu tetap menggunakan M tapi 16 bukan 15 lagi karena sisinya 1600 yang Sport. Kemudian kalau yang Sport itu mungkin kalau di Indonesia itu jarang ada ya. Jadi ini juga mesin yang sama digunakan oleh Suzuki Baleno selain Swift. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini memang posisi mesinnya compact, cuman ruang kap depan ini termasuk terlalu ini ya, terlalu gede. Jadi masih ada atau masih terdapat banyak ruang-ruang yang kosong, termasuk kurang padat. Dari segi tenaga ya, kalau untuk mesin yang M15 ini tenaganya ya so-so. Maksudnya ya kalau dihitung kecil enggak juga, tapi kalau dihitung besar juga enggak. Biasa. Kalau dari mesin yang 1500, kelas 1500-an, ini masih dibilang tenaga yang rata-rata, masih rata-rata mobil 1500-an. Sekitar 100 horsepower. Kalau torsinya ya,
Kalau pas di atas kertas itu 133 Nm. Kebetulan kalau untuk Aerio ini ada dua model ya untuk transmisinya, ada yang matic, ada yang manual. Nah ini kebetulan yang manual. Kalau yang matic itu matic 4 percepatan. Oke, kita langsung masuk ke kabin. Kita tutup dulu. Dalam interior ya, interior mobil Aerio ini ya kalau untuk bagian tengah, konsol tengah ini memang masih menggunakan, terutama di bagian pengaturan AC ini masih menggunakan yang model puter atau yang ini putaran kompor gas kalau orang bilang itu. Tapi kalau untuk ini ya yang jadi ciri khas mobil CBU ya, kalau menurut saya ya sebenarnya kalau untuk yang non CBU kadang ada juga fitur yang kayak gini ini. Jadi defogger depan itu biasanya yang di Jepang itu defogger depan itu biasanya dipasang kalau CPU Jepang biasanya. Tapi ada juga yang bukan CPU juga masih ada atau sudah ada defogger depan. Biasanya kalau defogger itu kalau di Indonesia itu biasa dipasang di belakang. Kalau di Jepang itu kenapa pasti dipasang defogger depan? Karena kalau musim dingin, ini intermezzo aja. Kalau musim dingin di sana itu biasanya kalau di bagian kaca ini akan ada ini nanti. Kalau setiap pagi ya, kalau diparkir di luar itu nanti ada banyak salju yang berubah menjadi es. Jadi gunanya defogger depan itu dinyalakan nanti bisa bikin apa ya, es yang udah beku di ini di bagian kaca itu cair kayak gitu. Nah kembali lagi kalau untuk yang di sini bagian ini ya, apalagi bagian untuk display ini speedometer ini sudah menggunakan digital tahun 2003 atau awal tahun 2000-an untuk yang model digital seperti ini sudah ini ya termasuk mantep ya. Tapi yang anehnya kalau untuk yang Aerio yang setelah tahun 2003 atau yang tahun keluaran tahun 2004, 2005 atau setelahnya sampai 2006 itu dibalikin lagi menjadi analog. Nggak tahu ini Suzuki kenapa dijadikan analog. Apa dulu itu format digital dianggap terlalu ini ya terlalu maju atau gimana atau kurang cocok dengan pasar atau gimana. Tapi ya anehnya dibikin digital pertama keluar kemudian dijadikan analog ya suka-sukanya Suzuki lah. Intinya kalau untuk mobil Aerio ini di awal-awal tahun 2000-an ini termasuk salah satu mobil yang berhasil ya, termasuk berhasil ya. Tapi setelah keluar Jazz, keluar Yaris, ini ibaratnya terhitung tenggelam. Jadi kalau untuk mobil ini untuk fitur keselamatan ya seperti kita lihat tadi di depan itu ada modul ABS. Tetapi kalau di bagian dalam ini masih belum disemat dengan airbag. Belum ada airbag di kanan, di kiri atau bagian setir kayak gini. Jadi kalau untuk bagian setir ini masih polos. Bahkan di bagian setir ini yang biasanya ini ya tersemat emblem logo ini ya pabrikan ini malah nggak ada. Jadi polos aja. Kalau kita naik mobil kan biasanya kalau untuk buat status WhatsApp atau status apalah kayak gitu kan kalau kita sedang mengendarai kan biasanya dipoto wah ini kita naik mobil apa merek apa kayak gitu. Ini kalau untuk penyimpanan paling cuma di sini. Ke orang begitu banyak sih, cuman cukup. Kemudian di sini ada cup holder yang ada di bagian tuas ini personel. Nah untuk ciri khasnya tahun 2000-an awal, mobil tahun 2000-an awal ini masih ada asbak. Bagian sini kemudian bagian pintu di sini ini paling cuma cukup untuk naruh ini ya kertas atau buku-buku. Kemudian cup holder ada satu lagi di bagian belakang ini tombol defogger belakang. Kemudian ini ventilasi sudah menggunakan pencetan. Kalau untuk ini parking brake masih menggunakan tangan. Ini lumayan panjang. Sama semakin panjang semakin mantap. Sebagai salah satu nilai plus dari mobil ini untuk kaca spion menggunakan tombol jadi bisa dilipat secara elektrik. Mantap kan? Masih nyala. Kemudian di sini juga sudah ada ini ya power window di keempat jendela. Ini yang bagian sini sudah ini ya soft touch cuman menggunakan yang bahan pabrik, tapi kalau bagian bawahnya ini tritone ya. Ini plastik, ini fabrik. Dan ini masih original. Dan masih bersih, masih bagus, belum ada sobekan-sobekan. Nah, ini untuk pegangan pintu. Ini biasanya kalau untuk
Aerio tahun-tahun awal ya tahun 2002 2003 ini biasanya sudah sedikit ini ya, oblak atau sudah, kalau orang Jawa bilang itu sudah sempal. Ini masih kokoh nih. Di sana juga masih kokoh. Ini sudah sendi-sendi lampunya, jadi bukan cuma satu saja di tengah, tapi ada di kanan kiri. Jadi untuk bagian kanan, bagian pengemudi dan bagian penumpang, jadi bisa dioperasikan lebih personal lah. Sun visor ini masih yang model biasa, belum ada lampunya. Kalau untuk pengaturan kemudi ini cuman tilt, jadi belum ada teleskopik. Bagian sambungan sabuk pengaman ini ada sensornya ya. Jadi kalau pengemudi nggak menggunakan sabuk pengaman dalam keadaan mobil ini jalan, ini biasanya di bagian ini, bagian speedometer ada indikatornya. Kalau mobil sekarang ada indikator sekaligus ada suara-suara ini ya, alarm semacam ting 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 kayak gitu. Ada satu lagi yang jadi nilai plus dari mobil ini sudah bisa diatur. Ini untuk ketinggian pengaturan sabuk pengaman. Nih kayak gini. Nih. Kalau untuk impresi berkendara tadi sempat coba sih, enak. Untuk ini ya, nerabas jalan-jalan yang kurang bagus masih lumayan lembut. Ya walaupun ini ya mobil tua, ini kebetulan kaki-kakinya masih bagus. Kalau orang bilang atau memakai Aerio, pemakai lama ya Pak, pemakai lama Aerio itu kebanyakan yang bagus itu untuk kaki-kaki atau yang kuat itu yang tahun-tahun awal atau yang masih bentuk CBU. Itu kata banyak para pemakai. Kemudian kalau untuk kekedapan suara ya, kalau untuk tahun segitu, tahun 2000-an awal untuk mobil sekelas Suzuki, kekedapan suara memang masih kurang ya. Kalau menurut saya, kalau dibandingkan dengan ya kalau sama pabrikannya sekarang itu R3 itu masih kalah. Kita nyalakan. Ini coba kasih gas. Kebetulan kalau untuk ini ya, knalpot belakang sudah diganti, sudah bukan bawaan. Jadi ya sedikit ada ngebas. Masih halus sih mesinnya. Oke, sekarang kita matikan dulu. Untuk baris kedua ini lumayan longgar ya, lumayan longgar. Ini kalau untuk kepala juga nggak mentok. Terus kalau untuk ini ya, fasilitas atau fitur-fiturnya bisa dibilang itu terutama untuk bagian tempat penyimpanan itu sangat minim sekali. Yang ada paling cuman ini di bagian belakang jok. Sama satu lagi ya khas tahun 2000-an, mobil tahun 2000-an, dikasih asbak. Seperti ini. Kemudian kalau untuk pemisah tengah, nah ini ada armrest. Dan uniknya ini cup holdernya dibuka dengan model seperti ini. Wah, ini kayak gini. Bagus. Tapi sayang ya kalau untuk armrest di depan itu nggak ada. Padahal kalau ada armrestnya lebih ini ya, lebih enak lagi. Dan ini kebetulan juga joknya masih semua. Dan belum ada sobekan atau iya goresan-goresan belum ada nih. Mulus ya. Di door trim ini juga masih mulus ini. Nah, sekarang kita lihat bagian bagasi. Oke, kalau untuk mobil ini kebetulan sudah ini ya, bagian bagasi belakang ini sudah dilengkapi atau dipasang perangkat audio. Nah, jadi lupa tadi sampaikan, itu kalau untuk head unit itu bukan bawaan mobil ini. Kemudian untuk bagian audio juga ini sekarang sudah ditambah power di sini, bagian sini. Ini ada subwoofer juga, ada ini middle ya. Ini aja kalau dinyalakan, ini walaupun volumenya masih ini ya, di bawah menengah atau masih volume bawah, ini udah kalau di kampung itu udah berbagi tanggane. Jadi kalau untuk bagasi belakang ini sebenarnya gede. Cuman karena udah terpasang perangkat audio ini semakin ini ya, semakin menyita atau semakin mengkorupsi luasnya atau dimensi dari bagasi belakang ini sendiri. Tapi kalau untuk fungsi di bagian bawah ini ya,
terutama ini masih bisa digunakan. Ini kalau untuk tempat penyimpanan ban ini disimpan di sini. Ini sebenarnya kalau untuk Aerio ini sebenarnya apa ya? Dibikin dengan rapi. Nih. Ini bahkan ini dibikin tray ya, dikasih tray untuk tool kayak gini. Ini kebetulan kosong. Kemudian di bawahnya bisa dipakai buat menyimpan ban cadangan. Tahun 2000-an ini Suzuki bener-bener ini ya, bikin mobil yang enggak main-main ini. Kemudian untuk bagian kaca atau bagian belakang. Ini kalau untuk bagian belakang ini krepesnya atau ini ya, paprasannya seperti ini mengingatkan kalau mobil sekarang itu mobil sejuta umat sekarang. Keluaran dari Honda yaitu ya Honda Brio. Ya walaupun kacanya nggak segede Honda Brio, tapi ini sedikit mengingatkan seperti Honda Brio. Cuman kalau untuk desainnya seperti ini, dari ya keseluruhan ya, ini mengingatkan pabrikan dari mobil Jepang lagi yang sekarang jarang ada di Indonesia, yaitu Subaru Forester. Ini mirip seperti ini. Cuman ya tetap ada bedanya. Ya mirip-mirip aja sih. Ini lampu parkirnya ya, atau lampu mundurnya ini ditaruh di sini. Jadi nggak jadi satu di sini. Kemudian, nah kalau untuk mobil ini, untuk suspensi belakang dan depan, ini sudah memakai yang double wishbone. Kalau dihitung-hitung ini mobil compact, tapi kenyamanannya nggak kalah dengan sedan. Ya sebenarnya memang basicnya ini mobil memang sedan. Karena ini adalah penerus dari ini ya Suzuki S-Team atau kalau bisa dibilang ini Baleno. Kenyamanannya sama, mirip-mirip lah. Oke, untuk mobil ini secara keseluruhan, ini seperti yang sempat saya sampaikan tadi. Ini kalau untuk masa bakti di Indonesia, mobil ini 4 tahunan atau 5 tahun lah. Ada yang nyebut 4 tahun, ada yang nyebut 5 tahun. Jadi antara tahun 2002 sampai 2006. Ya adalah juga nanti yang nyebut 2007. Ya sekitar tahun-tahun segitu. Jadi kurang begitu lama. Karena memang dari awal mobil ini sebenarnya pertama kali keluar ini sempat ini ya merebut pasar di Indonesia. Jadi setelah mobil Jazz keluar atau setelah Yaris keluar juga, mobil ini sempat ini ya dilupakan ya. Nah kalau untuk teman-teman atau bagi teman-teman yang mau nyari mobil Suzuki Aerio, ini kebetulan mobil ini juga dijual. Nanti nomornya saya taruh di deskripsi, nanti juga ditaruh di bawah ini. Nah nanti teman-teman ikuti aja. Misalkan kalau mobil ini sudah laku, nanti juga update-nya saya tulis di bagian deskripsi. Oke, bagi teman-teman yang mempunyai pengalaman atau mempunyai kesamaan dalam merawat atau memakai mobil ini, nanti bisa komen di kolom komentar. Nanti bisa sharing di kolom komentar. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, sampai jumpa.